Selamat berjumpa kembali bersama saya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak coach dimanapun teman-teman berada, saudara-saudara berada. Senang sekali kembali berjumpa dalam video teknik coaching yang ketujuh, yaitu teknik coaching paraphrasing. Biasanya kalau ketemu dengan remaja NDP itu kita mendengarkan banyak cerita karena kita menggunakan teknik-teknik sebelumnya mungkin, dan intinya mereka juga banyak menyampaikan apa yang menjadi pengalaman mereka. Oleh sebab itu biasanya ceritanya ke sana kemari dan akhirnya kita juga kadang bingung mendengarkan ceritanya, itu alurnya kemana. Tetapi pada teknik coaching ini kita bisa menolong cerita yang banyak itu sehingga bisa dimaknai dengan lebih jelas dan kita bisa menangkap apa yang menjadi maksudnya. Teknik yang ketujuh yaitu paraphrasing, yaitu teknik yang mengulas kembali, menyederhanakan apa yang menjadi cerita dari remaja NDP sebagai coach tadi menggunakan bahasa kita. Kita mengulang sebentar menggunakan bahasa kita yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk mengkonfirmasi apakah benar seperti itu ceritanya. Nah, dalam teknik coaching ini tujuannya supaya kita juga benar-benar mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan mereka juga merasa bahwa benar-benar kita perhatikan. Ada 3 tips untuk teknik coaching yang ketujuh ini. Tips yang pertama yaitu summarizing, yaitu menyampaikan, mengulas apa yang diceritakan oleh remaja NDP dengan singkat dan jelas. Kemudian teknik yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaannya singkat. Apakah yang kamu maksud begini? Apakah yang kamu maksud begitu? Apakah sama apa yang kamu ceritakan dengan apa yang saya pahami? Gitu. Kemudian teknik yang ketiga kemudian tips yang ketiga adalah gunakan kata kunci yang benar-benar persis disampaikan oleh coach sehingga kita tidak asumsi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh remaja NDP itu tadi. Nah, dari 3 tips ini tentunya bisa menolong kita bagaimana kita bisa benar-benar menangkap pesannya dari cerita remaja NDP itu tadi. Jadi paraphrasing ini tujuannya hanya untuk memperjelas, bukan terus kita atau memberikan interpretasi terhadap inti ceritanya. Tapi paraphrasing ini tujuannya hanya untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh coach kepada coach atau remaja NDP kepada kita, seperti itu. Dalam paraphrasing ini tentunya kita tidak hanya sekedar mendengar, kita harus benar-benar mendengarkan cerita tersebut sehingga kita bisa memparaphrasingnya. Oleh sebab itu membutuhkan tenaga yang ekstra karena kita harus memperhatikan intonasi bicara atau bahasa tubuh atau mimik muka dari remaja NDP itu sendiri. Misalnya nih ada cerita begini, ada remaja NDP cerita ke coach, saudara atau ke kita. Dia cerita misalnya, "Kak, aku tuh sebenarnya sedang banyak tugas nih Kak, banyak tugas dan bentar lagi mau ujian, tugasnya belum selesai udah ada ujian lagi. Sedangkan aku itu juga pengen latihan soal nyanyi Kak, aku kan suka nyanyi nih, aku pengen nyanyi tapi pas tugas belum selesai, tugas sekolah, bentar lagi udah mau ujian Kak. Jadi aku tuh bingung gimana nih Kak kalau seperti ini." Misalnya ada cerita begitu, maka paraphrasing yang sangat sederhana adalah apakah kamu sedang memikirkan 3 hal yang berbeda yang sedang mendapatkan tuntutan secara bersamaan? Gitu. Itu sebuah pertanyaan. Apakah kamu sedang bingung untuk menentukan mana yang harus kamu selesaikan dahulu dari 3 hal antara ujian, tugas sekolah, dan latihan nyanyi? Misalnya begitu. Nah, tujuannya itu supaya membuat coach itu tadi sadar tentang masalahnya. Ada 3 hal yang kelihatannya ruwet banget, tetapi kalau kita coba paraphrasing seperti itu membuat dia semakin ngerti. Oh ya, misalnya nyanyi, tugas, sama ujian mana yang lebih urgent, mana yang waktunya lebih mendesak, mana yang lebih mudah dikerjakan dulu, seperti itu. Oke, terima kasih dari teknik yang ketujuh yaitu paraphrasing. Cukup demikian saja, semoga membantu kakak-kakak semua dalam mendampingi remaja NDP. Jika masih perlu ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan Tuhan memberkati.